Teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kapan kalian menonton video ini? Baik lagi channelku EDW Adventure and Touring. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Nah, sekarang kita lagi di Kebun Jeruk. Rencana kita mau ke Motoplex Kebun Jeruk. Hari ini kita mau test ride motor terbaru dari Aprilia, yaitu SRGT 200. Cuman aku nggak akan bikin review motornya ya, fiturnya, terus kelengkapannya. Kayaknya udah banyak video yang bikin, teman-teman bisa cari di YouTube, udah banyak videonya. Nah, kali ini kita akan konsen buat ngecek nyobain motornya enak apa enggak, terus suspensinya gimana dan segala macam. Nah, kita hari ini berdua dengan Taudin. Jadi kita habis dari kantor, kebetulan kantor deket banget sama Motoplex Kebun Jeruk, jadi ya udah kita mampirin aja buat ngetes motornya. Agak mendung ya, semoga aja nggak hujan. Kalau hujan ya nggak jadi ngetes karena nggak bisa dites. Oke teman-teman, nah kita lanjut di Motoplex ya. Jadi ikutin aja keseruan video ini. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di Motoplex. Motoplexnya apa namanya? Kebun Jeruk. SUV-nya di sini udah nampang, dan itu ada Vespa-nya Justin Bieber yang baru. Ini juga teman-teman lagi ada syuting. Ini Vespa-nya si Justin Bieber yang baru. Katanya sih udah sold out ya. Sisanya cuman yang udah punya orang semua. Kita hari ini mau ngetes motor ini. Ini itu yang gede loh teman-teman. Dealernya gede. Di sini juga ada Vespa, ada Piaggio Medley juga, ada Moto Guzzi di sana. Jadi ini gede banget dealernya. Ini juga ada Aprilia SRGT Tuono yang 660. RS yang 660 juga cuma ada ini doang, tapi motornya nggak ada. Ya teman-teman, akhirnya aku bisa mencobain juga motor ini di jalan raya, yang benar-benar jalan raya, karena waktu itu test ride-nya itu ada di area parkir di Gandaria City, dan itu nggak begitu seru sih karena tracknya pendek dan juga tidak bisa merasakan bagaimana kendaraan ini, motor ini kalau dibawa di jalan raya yang beneran gitu loh. Terima kasih banget buat Motoplex Kebun Jeruk yang udah kasih kesempatan aku untuk ngetes motor ini. Dan ini di video ini aku akan ngetes beberapa hal, atau aku akan share ke teman-teman mengenai beberapa hal yang mungkin berguna untuk kita gunakan untuk touring ya. Dan kalau kita test ride di Motoplex ini enak banget ya, jadi kita dibebasin keluar dari dealer, terus kita boleh muter sepuasnya pakai motor ini. Oh ya teman-teman, mohon maaf kalau misalnya video ini aku pakai voice over karena aku sudah pasang mic, sudah pasang kamera, tapi karena aku pakai power mic dan powernya nggak aku nyalain, jadi nggak ada suaranya. Tapi yang penting aku sudah mencoba motor ini dan aku bisa share ke teman-teman mengenai impresi dari motor ini. Ada beberapa hal yang akan aku share ke teman-teman. Pertama adalah mengenai tinggi motor ini untuk ukuran tubuhku yang 163 cm. Dan cukup pendek ya untuk ukuran tubuhku. Dan yang kedua adalah mengenai posisi ridingnya. Nyaman atau enggak ketika kita gunakan untuk berkendara jarak jauh. Terus yang selanjutnya adalah mengenai suspensi motor ini. Apakah benar nggak sih senyaman yang dikatakan oleh orang-orang. Terus yang terakhir adalah mengenai performa mesin dan fitur-fitur kelengkapannya. Berguna apa enggak kalau kita gunakan untuk touring. Ya teman-teman, kita mulai saja ya dari poin pertama, yaitu mengenai tinggi motor. Motor ini tingginya 799 mm dan dengan tinggiku yang hanya 163, dan ini jinjit banget. Nah, ketika putar balik seperti ini kerasa banget kalau tinggi motor ini itu tinggi banget gitu. Aku yang biasa bawa MT25 aja kakiku dua-duanya itu masih bisa napak walaupun agak jinjit ya. Tapi di motor ini benar-benar kakiku itu jinjit balet.
Hal itu dikarenakan karena memang satu, tinggi motornya memang tinggi, terus yang kedua adalah joknya yang lebar. Nanti kita bahas jok di bagian ergonomis ya teman-teman. Untuk yang tingginya di bawah 165 atau di bawah 170 pasti akan butuh adaptasi untuk berkendara menggunakan motor ini karena memang cukup tinggi. Jadi tapi bukan berarti tidak bisa digunakan ya teman-teman, masih bisa digunakan, cuman agak tinggi saja gitu loh. Oke, selanjutnya yang pengen aku sharekan teman-teman adalah mengenai ergonomi berkendaranya. Balik lagi dengan tinggiku yang 163 cm, ergonomi berkendaranya itu enak banget ya. Yang pertama itu adalah stangnya itu tinggi, jadi badan kita itu benar-benar tegak, jadi nggak nunduk sama sekali, tegak. Dan untuk joknya juga empuk, ada sandaran untuk rest di di pinggang ya. Jadi untuk touring jauh sih aku yakin ini enak banget sih teman-teman untuk posisi berkendaranya. Selain stang yang tinggi, windshield yang terlihat mungil ini itu juga sangat sangat berfungsi ya untuk menghalau angin ke badan. Oke teman-teman, ini depan sini agak macet, bukan macet sih, lampu merah dan aku harus turunin kaki. Nah, di sini aku bisa ngerasain nih kakiku itu jinjit. Tapi kalau turun sebelah itu masih oke. Tapi kalau turun dua-duanya itu lumayan jinjit. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke ergonomi ya. Tadi kepotong karena aku harus berhenti di sini. Setelah stang dan posisi jok yang enak banget, selanjutnya yang aku akan share adalah untuk posisi kaki teman-teman. Untuk posisi kaki, untuk aku yang tingginya 163 cm, untuk kaki yang ke bawah itu enak. Nah, untuk kaki yang kita bisa meluruskan kakiku hampir lurus teman-teman. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika kakinya dilurusin itu direlax, itu agak nekuk. Mungkin karena tinggi badan mereka yang tinggi banget ya. Mungkin di atas 170 atau di atas 165. Tapi kalau buat aku yang 163, itu kakiku hampir lurus dan relax banget teman-teman untuk perjalanan jauh. Jadi motor ini aku sih pengen banget ngerasain gimana sih cara kalau kita bawa bener-bener keluar kota gitu yang ya 500-600 kilo lah. Nanti bakalan kerasa banget teman-teman. Oke, setelah kita ngebahas mengenai ergonomi berkendara, terus tinggi motornya, nah sekarang kita akan bahas mengenai shock breakernya. Senyaman apa sih kalau kita gunakan gitu. Untuk urusan shock, jujur aja aku belum begitu bisa kasih impresi ya teman-teman, karena aku ngetesnya di dalam kota, yang memang jalannya itu mulus. Jalannya di sini itu mulus dan nggak ada posisi tidur malah di sini. Jadi untuk urusan shock jujur aja aku belum bisa kasih impresi kalau motor ini kita ajak untuk ke tempat yang jelek ya jalannya ya. Tapi so far sih digunakan enak. Jadi begitu teman-teman. Oke teman-teman, itu mengenai ergonomi dan sekarang kita akan coba mesinnya. Nah, ini agak kosong, aku gaspol di sini. Dan untuk kecepatan naiknya cepet banget teman-teman. Ini udah 85, 87, 89, 90, tapi harus ngerem karena depannya ngerem.
Untuk impresi mesin, aku acungin jempol banget mesinnya SRGT 200 Aprilia ini. Enak banget mesinnya teman-teman. Dari tarikan awal itu tenaganya udah ngisi aja terus. Walaupun sebenarnya dia 174 sekian cc ya. Jadi dia bukan 200 cc seperti namanya. Dia hanya dibulatkan ke 200 cc. Sebenarnya motornya 174, berapa cc gitu. Nah, tenaganya itu berada di angka 13 kW pada putaran mesin 8500 rpm. Dan torsinya itu berada di 16,5 Nm pada 7000 rpm. Makanya dia itu enak banget teman-teman kalau kita bawa secara agresif ya. Langsung buka gaspol itu dia naiknya itu cepet banget. Tadi teman-teman bisa lihat ya, aku baru gaspol sebentar aja udah menyentuh angka 91 km per jam. Dan itu mantep banget teman-teman. Untuk mesin aku acungin jempol untuk mesinnya si SRGT ini. Oke teman-teman, di sini kita akan muter balik nih. Karena motor ini agak berat ya. Nah, muter baliknya juga mesti diperhitungkan teman-teman, jangan sampai jatuh bego gitu, apalagi dengan seat height-nya yang lumayan tinggi gitu loh. Oke teman-teman, balik lagi ke mesin. Untuk bagian mesin yang tadi seperti aku bilang, mesinnya itu enak banget. Aku yakin sih motor ini kalau kita bawa touring itu enak banget. Dan semoga saja pihak dari Aprilia itu bisa minjamin unitnya ya untuk kita touring sampai ya minimal kita ke Jogja apa ke Dieng lah, kita cobain tanjakan di Dieng. Kuat apa enggak sih SRGT ini gitu. Oke teman-teman, begitu impresi aku mengenai motor ini. Jadi ada beberapa poin yang tadi aku sampaikan adalah yang pertama mengenai tinggi motor ini yang mencapai 799 mm atau hampir 80 cm. Untuk tinggi aku yang 163 ini memang jijit banget. Tapi kalau itu hanya kita berhenti ya, tapi kalau udah jalan enak banget motornya. Dan karena seatnya yang tinggi, kita ngelihat motor-motor lain itu kayaknya pendek banget gitu. Tapi kalau misalnya yang di atas 165 itu sih aman banget pakai motor ini. Terus yang kedua itu mengenai ergonomi berkendara. Ergonomi berkendara itu juga enak banget. Jadi buat touring aku yakin ini motornya itu enak banget teman-teman. Jadi kaki bisa rileks, terus tangan juga rileks, pinggang rileks, joknya empuk. Sempurna deh kalau untuk posisi ergonomis berkendaranya. Terus yang ketiga adalah mengenai kenyamanan dari shock breaker. Kalau shock breaker jujur tadi aku udah jelasin, aku belum bisa nyoba, benar-benar nyoba di jalan yang jelek. Tapi aku udah lihat beberapa review teman-teman yang pakai ke jalan jelek, katanya sih nyaman ya. Nah, aku pengen nyobain gitu loh. Selanjutnya itu mengenai mesin. Mesinnya juga aku kasih 4 jempol sama jempol kaki 2. Udah enak banget mesinnya teman-teman. Beneran enak, mesinnya itu enak banget. Jadi kita mau ngegas dari awal gaspol juga naiknya itu cepet banget teman-teman. Untuk aku yang biasa kalau touring pakai 250 cc dan 250 cc bukan Matic ya, tapi motor sport. Ketika nyoba ke motor ini kayaknya nggak kaget gitu loh, kok lemot gitu, enggak, tapi tetap bisa enak gitu tarikannya. Jadi gitu teman-teman. Menurutku kekurangan dari motor ini cuman cuman dua. Satu itu karena tingginya yang tinggi banget. Buat orang yang di bawah 165 cm itu pasti akan kewalahan. Terus yang kedua adalah berat motornya teman-teman. Motor ini berat untuk ukuran motor 174 cc. Motor ini lumayan berat teman-teman. Jadi ketika kita gunakan untuk bermacet-macetan, putar balik itu kerasa banget. Jadi beratnya itu kerasa. Oh ya, berarti ada 3 kelemahannya. Satu hal yang aku nggak begitu suka dari motor ini adalah jarak main untuk remnya itu jauh. Karena jariku kan pendek ya, untuk ukuran aku ya ini subjektif banget. Mungkin bukan orang yang tinggi dan jarinya panjang-panjang mungkin akan nyaman gitu. Tapi buat aku yang jariku yang begitu panjang, jarak jangkau ke remnya itu cukup jauh teman-teman. Jadi agak capek sih buat ngerem. Jadi dia jauh banget, teman-teman bisa lihat level remnya itu jauh. Tapi remnya juga juara teman-teman. ABS-nya itu lembut banget, halus banget ABS-nya. Jadi nggak ada rasa ABS-nya tuh nahan nahan regasnya tuh. Pokoknya halus banget deh.
Oke teman-teman, paling segitu aja ya untuk test ride SRGT 200 ini. Tadi udah aku sebutin plus minusnya dari motor ini. Harganya itu ada dua, ada yang biasa, ada yang sport. Yang biasa itu 60 juta, yang sport itu 61.500.000. Dia hanya beda warna. Bener-bener hanya beda warna, nggak ada yang beda lagi. Buat teman-teman beli silahkan kontak di Motoplex Kebun Jeruk, dan tempatnya juga enak. Paling segitu ya teman-teman video kita pada kali ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channelku EDW Adventure and Touring untuk mengikuti perjalanan touringku selanjutnya. Terima kasih, dadah.